Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Islam, iman, dan ihsan. Saya akan mencoba membahas ini dari perspektif Raja Wali Nusantara. Islam itu kalau dikaitkan dengan tatanan atau din, sebenarnya seluruh makhluk sudah Islam. Jadi Islam dalam definisi kepasrahan, sebenarnya semua makhluk terikat dengan hukum kepasrahan atau sunnatullah. Seperti halnya air mengalir dari atas ke bawah, kemudian api panas, batu keras, dan sebagainya. Sedangkan Islam yang akan kita bahas di sini, Islam dalam definisi sebagai tatanan yang dibawa oleh atau dideklarasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lebih spesifik atau lebih mudah dipahami sebagai agama Islam. Kemudian iman itu sederhananya kan percaya, yang diberi tugas oleh Allah untuk mendeklarasikan atau diberi tugas untuk beriman itu hanya dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Karena ketika seseorang sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, maka ada konsekuensi komitmen yang harus dibangun. Sedangkan malaikat dan iblis itu tidak memiliki opsi, memang sudah posisinya di situ. Kemudian ihsan itu merupakan satu bentuk hakikat sebenarnya. Ihsan itu lebih kepada hakikat. Jadi Islam itu terkait dengan syariat, kemudian iman itu tarekat, dan ihsan itu adalah ma'rifat dalam wujud hakikat. Artinya untuk bisa mencapai muhsinin atau orang yang baik itu, maka dia harus ada pemberangkatan, harus sudah dalam posisi ma'rifat, kemudian hakikatnya akan bisa dilihat. Seorang muslim itu memang terikat dengan hukum keislaman yang secara umum atau sering kita pahami, yang rukun Islam itu syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu yang umum. Jadi keislaman itu terkait dengan syariat, bisa dideteksi atau bisa dilihat secara fisik. Namun keislaman ini merupakan komitmen dari keimanan. Jadi antara keimanan dan keislaman, ini Islam dalam definisi agama yang dibawa Rasulullah. Keterkaitan antara iman dan Islam ini merupakan paket, gitu loh. Jadi nanti penyempurnaannya dengan ihsan. Karena
banyak sekarang yang terjadi adalah terjebak dalam dimensi Islam dan iman. Jadi orang yang beriman itu harusnya menjalankan syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, orang yang menjalankan sholat itu merupakan satu bentuk komitmen terhadap keimanannya. Maksudnya seperti itu. Nah, iman ini posisinya dalam dimensinya itu masih dalam dimensi metafisikal lah. Jadi kalbu tapi dalam dimensi rasa. Belum iman itu adanya dalam dimensi rasa metafisika, bukan dalam dimensi kolbun. Karena apa? Karena iman itu masih terikat dengan hukum logika dan juga nafsu. Makanya iman itu posisinya kadang naik, kadang turun. Sedangkan kolbun, yang di dalam kolbun itu ada Ruhul Kudus, itu posisinya stabil. Posisinya stabil. Nah, Islam itu kaitannya dengan ilmu yakin. Dampingan Islam itu ilmu yakin. Iman dampingannya ainul yakin. Dan nanti muhsin itu dampingannya adalah hakul yakin. Jadi pola keimanan itu, kenapa iman itu masih sering kali naik, sering turun, sulit untuk stabil? Karena iman masih ada campuran atau ada semacam, bukan intimidasi ya, sering terjadi iman itu dipengaruhi oleh pergolakan pikiran dan juga nafsu. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan, untuk bisa menstabilkan keimanan, maka itu kita harus masuk dalam dimensi muhsinin. Nah, dimensi muhsinin ini hanya bisa terjadi jika kita bisa memaksimalkan kinerja ruh, gitu loh. Karena muhsin di sini harus memiliki standar. Kalau sholat, zakat, puasa itu sudah ada standarnya. Keimanan juga ada. Nah, tetapi masih nisbi. Sedangkan kalau muhsinin, standar kebaikan yang dimaksud dengan muhsinin itu standarnya adalah standar Gusti. Maka siapapun yang menginginkan untuk bergeser atau maksudnya untuk melengkapi iman Islam dan ihsan, maka pergeserannya itu harus geser ke ruh. Islam syariat fisik, iman tarekat metafisik, maka geserannya adalah ke ruh yang nanti makrifat menuju hakikat gitu. Maka orang yang sudah lengkap Islam, iman dan ihsan, nanti perilakunya itu sama ketika dia sholat dan di luar sholat. Jadi sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang jahat ketika dia mampu menyelaraskan antara kebaikan kebaikan yang Allah miliki dengan dirinya. Jadi dia berbuat baik atas dasar kehendak Allah. Itu muhsinin di situ. Jadi aktivitas seseorang, aktivitas muamalah sosial seseorang itu baik, tidak intinya baiklah, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyakiti orang lain, tidak melanggar hukum. Nah, kebaikan itu atas dasar bimbingan dari karakteristik ruh yang sudah makrifat gitu. Nah, aktivitas sosial orang yang sudah muhsin, aktivitas sosial kemudian nanti
balutan dari tiga hal itu, balutan dari aktivitas muamalah sudah muhsin, balutan untuk iman yang sudah kokoh, balutan Islam syariat yang sudah rapi, balutan untuk ketiganya itu adalah ikhlas. Nah, ketika sholat sudah ikhlas, ketika beriman sudah ikhlas, ketika berbuat baik sudah ikhlas, cover terhadap tiga ini nanti akan menciptakan label seseorang yang muttaqin gitu loh. Jadi Islam dan iman itu biasanya beriringan. Walaupun ada orang yang beriman, menyatakan iman, tapi tidak menjalankan komitmen atau komitmen konsekuensi dari keimanannya itu ada. Namun orang yang melaksanakan komitmen seperti halnya orang yang sholat, orang yang zakat, maka dia itu adalah bukti terhadap atau representasi dari keimanannya. Namun di situ belum selesai. Karena apa? Kalau kita terjebak pada keimanan tidak geser ke muhsin, karena keimanan itu adalah masih di ruang metafisika, masih ada campuran akal dan nafsu, maka nanti ada kondisi di mana dia dibenturkan dengan kondisi yang lain. Makanya kita seringkali ada orang yang menganggap dirinya benar, orang lain salah. Jadi klaim kebenaran hanya untuk dia. Nah, klaim kebenaran ini yang menyebabkan benturan itu. Saya benar, dia salah. Dia kata yang lain, saya yang benar, dia yang salah. Kenapa demikian? Karena benturannya di akal. Akal inilah yang kemudian mempengaruhi keimanan. Nah, untuk bisa menyelesaikan benturan itu, maka kita harus geser ke muhsinin, memaksimalkan kinerja ruh, sehingga cara pandang kita terhadap hal yang ada itu menjadi lebih bijaksana gitu. Semisal begini, dalam syariat secara umum lah, syariat secara umum, api itu panas, batu itu keras. Nah, api itu panas itu ilmu yakin. Teori api itu panas itu ilmu yakin. Kemudian secara empiris, secara keimanan, api itu memang benar panas. Sudah dibuktikan itu empiris ainul yakin. Nah, tetapi ketika masuk dalam dimensi muhsinin, dimensi spiritual, dimensi teologis, ketika digeser ke dunia ruh, bisa jadi api itu tidak panas gitu. Apa buktinya? Buktinya Nabi Ibrahim dibakar nggak panas. Buktinya para malaikat masuk ke neraka slow-slow saja gitu. Nah, jadi Islam, iman, dan ihsan ini sebenarnya paket yang harus kita upayakan, kemudian dibungkus dengan mukhlisin, dengan kholis, dengan ikhlas. Maka nanti Gusti memberi brand label kita itu orang yang bertakwa, taat dalam beribadah, kuat, stabil dalam keimanan, dan muhsin dalam perilaku. Nah, semua dibalut dengan keikhlasan, maka nanti akan turun label muttaqin. Jadi begitu saudaraku, Islam, iman dan ihsan, fisik, metafisik, dan spirit. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Itu mari kita upayakan agar mendapatkan diberi label muttaqin. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.